Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, Baik. luar biasa, luar biasa. Yesus dahsyat. Yeay. Siapa yang semangat sekolah minggunya? Saya. Sekali lagi, siapa yang hari ini semangat sekolah minggunya? Saya. Wah, Dio aja. Yang lain mana nih? Dio, kamu hebat. Sekarang sebelum kita mulai, kita mau apa? Berdoa. Siapa yang mau pimpin doa hari ini? Yang mau pimpin doa siapa? Siapa yang mau pimpin doa? Ada yang mau pimpin? Samuel? Oh, Gio. Oke, Gio. Oke, yuk. Yang lainnya kita siap-siap berdoa, sikap berdoa ya. 1, 2, 3. Are you ready? Yes, we are ready. Oke, follow me Gio ya. Tuhan Yesus. Kanova yang pimpin ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mau memulai pelajaran. Ajari kami ya Tuhan tentang firman-Mu. Tuhan yang mengatur lagi. Nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, hari ini sebelum kita mulai, kita mau memuji menyembah Tuhan ya. Semangat lebih lagi memuji menyembah Tuhan. Kita mau menyembah Sang Raja Yesus Kristus. Bersama Adik-adik, kita akan memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Jangan lupa tepuk tangan ya. Lagu hari ini lagunya? Dengeran. 3. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini Tuhan. Sekali lagi. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Adik-adik, kita mau dengarkan firman Tuhan dulu nih. Yuk, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita nyanyi lagu dulu yuk, satu lagu penyembahan, yaitu yuk, sambil lipat tangannya ya. 1, 2, 3. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih kamu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari.
mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Ibadah kami Tuhan, kami akan siap mendengarkan firman Kau Tuhan. Adik-adik, kita akan memuji Tuhan dan Ya, terima kasih Kakak Evi. Siapa yang semangat tadi memuji menyembah Tuhannya? Semangat ya, kita harus tetap semangat. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya. Sudah disiapkan Alkitabnya? Ada Alkitabnya? Nah, diambil dari Matius 10 ayat 37 sampai 42. Ya. Dibuka ayo Matius 10 ayat 37 sampai 42. Kanova bacakan ya. Matius 10 ayat 37 sampai 42. Judulnya itu bagaimana mengikut Yesus ya. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Ayat 38, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. 39, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. 40, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. 41, barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Ayat 42. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Nah, ini Matius 10 ayat 37 ini tegas sekali ya. Sepertinya kita tuh bingung. Kok nggak boleh mengasihi Bapak lebih daripadaku gitu. Kita boleh mengasihi Bapak atau Ibu kita atau anak-anak kita. Kalau kita sudah besar, kita boleh mengasihi orang-orang di sekitar kita. Tapi Tuhan itu bilang apa? Tidak boleh lebih daripadaku. Artinya apa? Kita mau belajar dari hal yang pertama ya. Hal yang pertama, nih, bagaimana kita bisa mengikut Yesus? Ya, tadi kan pertanyaannya bagaimana mengikut Yesus? Yesus pernah bilang, tahu nggak? Itu perintah yang pertama dan yang terutama apa? Perintah yang pertama dan terutama apa? Tentang ada yang tahu? Di unmute coba. Karena aku mau tanya, perintah yang pertama sekali dan yang terutama. Nggak ada perintah yang lain selain itu. Ada yang tahu? Kasihlah alammu seperti dirimu sendiri. Iya, betul. Kasih. Tuhan Yesus mengajarkan tentang kasih. Terus dia bilang apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap akal budimu dan segenap pikiranmu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan Yesus mengajarkan tentang kasih. Jadi hukum yang pertama adalah kasih, ya. Tuhan mau kita mengasihi Tuhan, ya. Nih, lihat. Harga mengikut Yesus adalah yang pertama memiliki kasih kepada Tuhan
dengan kasih yang total. Ya, kita harus mengasihi Tuhan dengan kasih yang total. Ya, bahkan melebihi kasih kita kepada ibu kita, melebihi kasih kita kepada orang-orang sekitar kita, bahkan melebihi kasih kita terhadap diri kita sendiri. Ya, jadi Tuhan itu mau kita mengasihi Dia secara total. Ya, jadi kalau misalkan aku lebih mengasihi games aku, lalu pagi-pagi kamu bangun tidur, yang di pikiran kamu langsung games. Tuh. Terus atau kamu pagi-pagi mengasihi diri kamu. Nih, pertama kali yang kamu pikirkan adalah diri kamu sendiri. Apakah itu mengasihi Tuhan? Tidak. Terus bagaimana dong caranya? Mengaplikasikannya. Katanya mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Mengasihi Tuhan daripada orang tua kita. Ya, padahal orang tua kita penting ya, tapi Tuhan terlebih penting. Terus bagaimana dong caranya mengaplikasikannya di dalam kehidupan kamu sehari-hari? Ada yang tahu cara mengasihi Tuhan secara total? Apa ya? Ada yang tahu? Mengasihi Tuhan secara total. Waktu kita pagi-pagi belum bertemu siapapun, ya, belum makan, belum Berdoa. minum. Berdoa. Nah, betul sekali, berdoa, datang sama Tuhan. Doa, Kak. Iya, betul, berdoa sama Tuhan pagi-pagi. Itu artinya kita mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Pagi-pagi begitu kita buka mata, ya, kita mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan, terima kasih, Engkau baik, aku mengasihi Engkau. Ya, kita datang sama Tuhan. Jangan sampai kita bilang, Tuhan, aku rindu Engkau. Kok rindu tapi nggak pernah datang sama Tuhan. Nah, itu artinya mengasihi Tuhan. Kita datang ya setiap pagi waktu sebelum kita melakukan aktivitas, sebelum kita belajar, sebelum kita makan, sebelum kita minum, kita buka mata, kita mengucap syukur sama Tuhan. Itu artinya mengasihi Tuhan lebih dari segalanya, ya. Baca firman-Nya, baca Alkitab, itu adalah arti dari mengasihi Tuhan dari segalanya. Terus boleh nggak kita mengasihi orang tua? Ya boleh. Ini bukan berarti kita nggak mengasihi orang tua, tapi kita mengasihi Tuhan terlebih dahulu, baru mengasihi orang-orang sekitar kita, ya. Lalu yang kedua, menjadi murid Yesus, memikul salib dan mengikut Dia. Tahu arti memikul salib? Nggak tahu, Kak, aku nggak ngerti mikul salib. Itu kan Yesus zaman dulu, ya. Zaman dulu waktu Yesus mau memberikan hidupnya disalib. Loh, kalau sekarang mana ada salib? Nggak ada, paling cuma ada di kalung atau di gelang, Kak, salib itu. Nah, salib waktu Yesus melakukan pengorbanannya di kayu salib, dia melakukannya itu untuk dirinya sendiri apa semua orang? Ada yang tahu? Dia melakukannya untuk dirinya sendiri waktu dia disalib, dia mengorbankan dirinya untuk dirinya sendiri diselamatkan atau semua orang diselamatkan? Semua orang diselamatkan, Kak. Semua orang diselamatkan. Oleh karena itu Ewin, Samuel, Shepherd, Gio, Kak Nova, Kak Lutfi, semua diselamatkan oleh salib Yesus. Itu artinya kita harus apa? Memikirkan orang lain, ya. Kita harus memikirkan orang lain, mengasihi sesama kita, mengasihi orang-orang di sekitar kita. Salib itu apa sih? Pengorbanan, ya. Pengorbanan yang harus dibayar. Nih, lihat yang ketiga. Ada harga yang dibayar. Artinya apa? Misalkan, apa sih yang kamu sukai? Misalkan kamu main games. Kamu stop dulu gamesnya. Ada harga yang dibayar. Berarti kamu harus apa? Mulai berdoa. Terus gini, coba kamu suruh pilih. Kanova cuma suruh pilih nih ya. Benar atau enggak nih. Tapi sesungguhnya benar nggak dilakukan nggak? Kamu pilih games atau baca Alkitab? Tapi benar ya apa yang kamu lakukan ya, jujur ya. Coba kamu pilih apa? Games atau baca Alkitab? Pilih yang mana? Aduh Kanova, aku susah milihnya. Aku suka banget sama games.
Kamu kamu pilih mana? Nonton TikTok atau berdoa? TikTok. TikTok. Tuh, berarti apa? Harus ada yang dikorbankan ya. Tadi seperti memikul salib ya. Artinya apa? Waktu kita mengorbankan apa yang kita suka demi apa? Demi orang banyak. Kita berdoa buat bangsa negara kita. Kita berdoa untuk keluarga kita. Kita berdoa untuk teman-teman kita. Kita pikul salib, berkorban sama seperti Yesus ya. Sama Yesus juga waktu disalib untuk orang lain ya, supaya semua orang yang percaya kepadanya diselamatkan ya, bukan buat dirinya sendiri ya. Kita pikul salib, kita mengorbankan apa yang kita suka. Mungkin kita punya waktu bermain, tapi kita pakai untuk berdoa buat orang lain. Kita punya waktu untuk nonton TikTok ya, tapi kita gunakan untuk baca firman ya kan. Kita bisa jadinya membagikan firman Tuhan, membagikan kebenaran, menyampaikan sukacita, menguatkan orang-orang lain di sekitar kita yang mungkin lagi sedih, ya kan banyak yang kehilangan sekarang. Tapi kita gunakan waktu kita untuk menguatkan mereka, itu namanya bayar harga. Ya, bayar harga. Harganya berapa sih Kanova? 1 juta, 2 juta, bayarnya begitu? Bukan, bayar harga berarti kita mengorbankan apa yang kita suka untuk orang lain. Tadi kan apa pertama? Mengasihi Tuhan kita secara total ya. Karena firman Tuhan apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu manusia. Ini waktu kita ya mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Membuka mata kita pagi hari kita datang sama Tuhan. Yang kedua, membayar harganya, memikul salib buat semua orang. Ya, memikul salib sama seperti Yesus, memikul salib untuk menyelamatkan banyak orang. Waktu dia memikul salib, dia nggak menyelamatkan dirinya sendiri, tapi menyelamatkan banyak orang. Oleh karena itu, kita memikul salib supaya banyak orang diberkati. Ya, itu yang kedua dan ketiga. Lalu apa? Kanova kan aku sudah mengasihi Tuhan, aku sudah mengasihi sesama, udah ikut Yesus, udah pikul salibnya, udah bayar harga. Apa sih upahnya? Tadi bilangnya apa? Firman Tuhan. Coba kita lihat di sini. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia mengutus aku. Ayat 41, barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia menerima upah orang benar. Apa sih upahnya orang benar? Siapa yang mau dapat upah di sini? Siapa yang mau dapat berkat? Coba, siapa yang mau dapat berkat? Nah, kan tadi kan kita udah mengasihi Tuhan, sudah berdoa, sudah mengasihi sesama. Apa upahnya? Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Jadi Tuhan tuh nggak pernah lupain upah kita ya, apapun yang kita sudah kerjakan ya di dunia ini. Waktu kita mengasihi Tuhan, waktu kita mengasihi sesama, kita pikul salib, kita mengorbankan apa yang menjadi kesukaan kita, kita berdoa, baca firman, kita nggak akan kehilangan upahnya. Ya, Matius 10 ayat 40 sampai 42. Yesus menyapa dan memberi semangat, murid-muridku, kamu adalah utusanku, yang berarti juga utusan Bapakku. Menjadi murid yang adalah utusan adalah tugas mulia. Ya, kita sebagai murid Yesus, sebagai pengikut Yesus sudah melakukan tugas-tugas kita, tugas dari Allah. Itu sebabnya tugas dari Allah. Itu sebabnya para murid jangan takut atau tidak perlu takut. Bahkan janji penyertaan Tuhan bagi utusan bukan hanya rohani tetapi jasmani. Dia bilang gini, kalau kamu ya upah sekecil apapun Tuhan catat loh. Coba kamu bayangkan ya, hari ini kamu melakukan apa saja di kitab kehidupan. Tahu kitab kehidupan? Iya, kitab kehidupan. Itu di surga sana dicatat. Sampai sekecil apapun, bahkan waktu kamu kasih air minum aja. Air minum, waktu kamu melakukan firman Tuhan, waktu kamu melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, pekerjaan Tuhan,
dia nggak akan kehilangan upahnya. Sekecil apapun ya, jangan sampai mana nih Kak Nova bohongnya, katanya kalau melakukan firman Tuhan dapat upah. Ya katanya sekecil apapun diingat Tuhan. Ingat nanti Tuhan aja ingat ya, jangan pernah ragukan janjinya Tuhan. Kita tuh 1 bulan ini belajar tentang penggenapan janji-janji Tuhan. Janji Tuhan apa sih Kak Nova nih? Bingung banget deh. Janji Tuhan apa? Kita akan diberkati, ya kan? Anak cucumu akan diberkati. Terus apalagi? Harta di negeri seberang itu menjadi milik kita, ya. Jangan sampai kita tuh meragukan janji Tuhan. Katanya Tuhan janji nih upah, aku dapat upah, semua pekerjaan aku dapat upah nih, ya. Jadi jangan pernah ragukan, pasti nggak cuma berkat-berkat rohani, tapi berkat-berkat jasmani. Kamu nggak akan pernah meminta-minta roti. Kamu nggak akan pernah jadi orang minta-minta, tahu? Minta-minta itu kekurangan banget kan, miskin kan? Nah, kamu nggak pernah mengalami itu. Kamu juga nggak akan pernah mengalami haus, ya. Kalau kamu melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Jadi jangan pernah kita ragukan janjinya Tuhan. Dia akan memenuhi kita, memberkati kita, menyertai kita, menyambut kita, ya. Bahkan tidak hanya berkat-berkat rohani, Tuhan bilang apa? Berkat jasmani, ya. Tuhan cukupkan makanan kita, Tuhan cukupkan minuman kita, pakaian kita, apa yang kita perlukan di dunia ini ya secara jasmani. Tuhan penuhi, Tuhan cukupkan. Itulah upahnya Tuhan. Jadi jangan pernah ragukan melakukan apa yang Tuhan kehendaki, ya. Mengerti sampai di sini? Ada yang bertanya? Mau bertanya? Ada yang mau ditanyakan? Nggak paham nih Kak Nova, pikul salib. Nggak paham nih Kak Nova, upah. Upah itu kalau kita melakukan sesuatu, kita melakukan tanggung jawab, kita mendapatkan hak kita, upah namanya, ya, dari semua perbuatan kita. Oleh karena itu, kita jangan pernah ragukan untuk melakukan firman Tuhan. Jangan pernah ragukan melakukan apa yang Tuhan perintahkan, ya. Ya. Begitu arti itu upah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Paham? Jadi hal yang pertama kamu lakukan apa? Mengasihi Tuhan. Bagaimana cara mengasihi Tuhan secara total? Mengasihi Tuhan daripada segalanya. Gimana caranya? Caranya mengasihi Tuhan dengan cara apa? Tadi saat kita buka mata, kita berdoa kepada Tuhan, membaca firman Tuhan dan mengucap syukur kepada Tuhan. Bisa nggak kayak gitu? Yang pertama itu, berdoa pada Tuhan setiap pagi. Bisa? Bisa, itu yang kita lakukan ya, yang pertama. Yang kedua, menjadi murid Yesus memikul salib, yaitu memikul salib sama seperti Yesus, yaitu waktu dia disalib memikirkan orang lain, yaitu mengasihi orang lain. Bisa mengasihi orang lain, pikul salib, bisa meluangkan waktu mainnya untuk berdoa buat orang lain, bisa? Itu yang kedua ya. Oke. Yang ketiga, jangan pernah ragukan upah yang dari surga. Karena Yesus berjanji, dia tidak hanya memberkati secara rohani, dia juga akan memberkati kita secara jasmani. Jadi dia nggak akan kehilangan upahnya sedikit pun. Ya. Nah, ini adalah firman ayat hafalannya nih. Ayat hafalan minggu ini terambil dari Matius 10 ayat 40 yang berbunyi, barang siapa menyebut kamu, ia menyebut aku. Dan barang siapa menyebut aku, ia menyebut. Jangan lupa ya, ayat hafalannya dihafal. Kakak tunggu. Sampai jumpa adik-adik. Oke, itu ayat hafalannya dari Matius 10 ayat 40 ya. Nanti kalian bisa baca di Alkitab lalu dihafalkan. Selanjutnya kita mau melihat prakarya. Salam adik-adik, ya kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Kakak Nova. Sekarang kita prakarya. Kedengaran nggak suaranya? Kedengeran Kak? Kedengeran ya? Ya, kita mau prakarya. Jadi karena firman Tuhan hari ini adalah kita harus sama seperti Yesus. Karena Yesus memikul salib,
kita juga ikut memikul salib. Nah, prakarya Kak Rusdi saat ini adalah ini kebetulan karena pagi-pagi susah cari fotokopi, jadi ngambil fotokopinya, fotokopi kartu BPJS. Jadi fotokopi cetakan ini, fotokopi ini kita mau pindahkan di sini di gelas bekas ya. Jadi nanti dia akan seperti ini. Kalau harus sudah ini. Dia pindah di sini nih. Ya. Ini tadi gambarnya ini pindah ke sini, pindah ke gelas ini. Oh, warnanya pindah ya, Kak? Pindah. Jadi fotokopinya pindah. Jadi nanti adik-adik di rumah bisa aja mungkin mau gambar apa di fotokopi seperti ini. Terus kita akan pindahin. Banyak kok jual gelas-gelas gini. Nah, beli Aqua juga ada ya. Nah, bahan yang kita perlukan adalah ini ada, siapa yang tahu ini? Autan. Autan, ya. Ini autan. Terus kita campur air sedikit, jadinya seperti ini. Kena out ini. Nah, kalau misalnya nggak punya alat semprotan, nggak apa-apa. Campur air sedikit, pakai tangan juga nggak apa-apa. Nah, caranya, perhatiin ya. Ini caranya nih ya. Terus jangan lupa ada koin sama plastik. Kita lihat caranya ya. Pertama, ini kita semprotin atau kasih air, kasih di autan sama air dibasahin seperti gini. Nah, tapi kalau Kak Rusdi disemprot ya. Usahain semuanya basah ya, sampai kena. Terus jangan lupa ada tisu, jadi biar tisu kita pakai lap. Terus kita kasih plastik seperti ini. Ini koin ya, kita gosokkan seperti ini. Jadi supaya gambarnya pindah. Kita akan lihat hasilnya ya. Kita cek dulu, sudah pindah belum ya? Nah, ternyata udah pindah nih. Selap. Jadi seperti ini. Jadi bisa juga misalnya mau pakai di plastik kayak begini bisa. Yang penting fotokopi, autan dicampur air, terus kita ini. Jadi misalnya mau bikin tempat pensil, ya kan? Mau tulis apa? Fotonya misalnya fotonya Oin, ya kan? Di fotokopi. Itu taruh tempat pensil di rumah, ya kan? Ada labelnya seperti itu. Nah, kenapa Kak Rusdi bagikan prakarya seperti ini? Karena hari ini kita belajar tentang bagaimana mengikut Tuhan. Artinya, gambar yang tadi ada di kertas, itu di kertas pindah ke sini. Artinya, hidup kita, hidupnya Tuhan itu pindah dalam hidup kita. Sehingga orang bisa melihat kita. Melihat ada Yesus di dalam kita. Sama seperti ini. Jadi, gambar ini ada di kertas. Artinya, kalau hidup kita seperti ada tandanya, ada Yesus, pasti kelihatan dan pasti kita diberkati.
Jadi kalau mau bikin gambar yang bagus, nggak apa-apa, difotokopi. Terus autan murah kok, autan tuh 1.000. Nah, terus tadi karena Kak Ruswi pakai ini, jadi adik-adik di rumah juga bisa pakai ini, bisa campur air sedikit, terus pakai tangan juga nggak apa-apa, di, di dibasahin seperti ini. Terus pakai plastiknya, pakai plastik kresek juga nggak apa-apa. Yang penting tadi digosok ya, pakai koin ya. Ngerti nggak adik-adik? Paham nggak? Paham, Kak Paham Rusdi? ya. Ya. Ya, saya rasa itu aja prakarya kita minggu ini dan kita bisa coba di rumah. Nah, kita bisa bikin di rumah dan ini bisa jadi banyak loh. Kalau misalnya kita fotokopi gambar apa yang bagus-bagus, kita taruh di kertas gini, bisa jadi tempat pensil seperti ini. Ya. Itu aja Kakak Nova. Terima kasih. Terima kasih adik-adik. Ya, nanti ditunggu ya prakaryanya ya. Nanti kalau misalkan lupa atau bingung bisa dilihat lagi di YouTube ya. Ini video ini ditaruh di YouTube. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sebelum kita tutup, kita mau berdoa dulu. Siapa yang mau pimpin doa? Owin bisa? Owin? Nggak bisa, Kak. Belum belajar. Yosef bisa? Pimpin doa tutup? Aku Miss. Iya. Oke, yuk kita berdoa, sikap berdoa semuanya. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, sebentar kami sudah selesai sekolah minggu juga Tuhan. Terima kasih untuk Kak Nova dan Om Lutfi Tuhan yang sudah mengajar kami Tuhan pada hari ini Tuhan, supaya kami bisa diberkati dengan firman-firman pada hari ini Tuhan. Dan nama Yesus, amin. Amin. Thank you adik-adik yang sudah datang sekolah minggu. Tuhan Yesus Terima memberkati. kasih, Tuhan Yesus. Terima kasih Kak Rusdi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Ada Kakak. Dadah.